Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Adik Tutor ID. Bagaimana kalian teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan banyak orderan. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas seputar informasi lagi buat teman-teman, bahwa informasi yang akhir-akhir ini jadi perbincangan juga kita di kalangan ojek online, bahwasanya hal yang paling penting ketika kita jalan atau ketika kita narik adalah soal bahan bakar minyak kita, teman-teman. Nah, informasi ini datang dari pemerintah bahwasanya BBM mungkin minggu depan atau berapa hari ke depan akan naik, teman-teman. Informasi yang saya dengar, teman-teman lihat di samping, informasi yang saya dengar harga Pertalite ataupun BBM yang lain itu naik lagi, teman-teman. Dari Pertalite itu yang dari 7.650 akan naik, kedengarannya itu 10.000, teman-teman. Nah, dari informasi kemarin juga mengenai harga ongkir atau harga tarif ojol yang naik dengan BBM pun yang naik, ini kita lihat masih belum ada gerakan juga, teman-teman. Belum ada gerakan, maksudnya kalau kita lihat dari pihak ojol pun, kalau kita fokus ke Maxim pun, harga dari tarifnya itu masih sama dengan yang kemarin, teman-teman. Belum ada kenaikan ataupun sesuai dengan peraturan yang dibagikan, teman-teman. Jadi kalau datang lagi informasi BBM akan naik, apalagi Pertalite akan naik 10.000, pasti banyak pengeluaran lagi buat kita sebagai seorang driver. Banyak pengeluaran, banyak yang mau dibayar, dan tarif ojolnya pun masih segitu-segitu aja. Nah, sebenarnya teman-teman, bagi sebagian orang ataupun kita, dengan naiknya tarif atau naiknya harga BBM ini pun sudah membuat kita banyak rugi, teman-teman. Bagusnya kalaupun tarif ojol yang dikeluarkan kemarin itu atau peraturan pemerintah yang dikeluarkan kemarin, tarif ojol sudah disepakati bahwasanya tanggal sekian akan naik. Kemarin kan tanggal 14, ini kan udah tanggal 20. Tanggal 14 dibilang udah naik, dan ternyata kalau kita lihat di lapangan pun belum juga naik, teman-teman. Dan datang lagi informasi yang datang lagi informasi berikutnya bahwasanya BBM pun akan naik juga. Jadi harga dari aplikasi, kenaikan tarif ojol dan kenaikan BBM ini ada sangkut pautnya, teman-teman. Kita menjadi seorang ojek online, ketika BBM naik pastinya pengeluaran akan begitu banyak. Kalaupun dengan ongkir seperti itu, kita akan kewalahan juga, teman-teman. Tetap akan bisa dapat lebihnya, tapi akan kewalahan, teman-teman. Kadang kita kerja yang 8 jam bisa sampai 100 ataupun 150 kita dapat. Dengan kenaikan ini bisa sampai pendapatan kita menurun gitu. Tapi itu tetap kita syukuri aja. Tapi memang ini menurut pendapat saya dan informasi yang diberikan oleh pemerintah dengan menaikkan tarif ojol dan menaikkan harga BBM dengan harga real di lapangan yang memang belum kita lihat naik, teman-teman, gitu. Tapi ini adalah pihak aplikator yang akan membuat keputusan. Kita hanya sebagai mitra atau kita hanya sebagai driver ojek online hanya memberikan saran ataupun memberikan sedikit unek-unek. Siapa tahu dengan sedikit unek-unek ini mereka bisa membuat keputusan yang bisa membuat driver juga ikut sejahtera, teman-teman. Gitu. Nah, informasi ini saya dengar kemarin dari YouTube, dari Instagram, bahwasanya memang minggu depan ataupun berapa minggu ke depan itu informasinya BBM akan naik. Yang paling khusus kita seorang driver kan pasti pakai Pertalite. Premium kan udah nggak ada, kita pasti pakai Pertalite. Pertalite harga sekarang 7.650. Sementara yang saya dengar bahwasanya dia naik ke 10.000. Kemarin itu kalau kita isi, misalnya saya isi 15.000 itu udah dapat sekitaran 2 liter. Berarti kalau kita isi 15.000 1,5 liter. 15.000 saya pakai bisa saya dapatkan kurang lebih 70 sampai 80.000. 70 sampai 80.000 itu 15.000 uang bensinnya. Jadi kisaran dengan 4 jam, kurang lebih 4-5 jam kerja itu. Berarti kisaran di tangan kisaran dapat
50 sampai 60.000. Kalau naik 10.000 kita isi 20 atau 25.000, 20.000 lah, 2 liter sekian, berarti kisaran 50.000 atau 50-50.000 4 jam kerja. Berarti ada penurunan pendapatan dari jam yang kita laksanakan atau dari kerja di berapa jam kita itu, teman-teman. Begitu. Jadi ada sangkut pautnya semua, teman-teman, dari harga ongkir, dari tarif ojol yang naik dengan tarif BBM yang naik. Apakah dengan tarif BBM yang naik nanti akan membuat tarif ojol yang sebelumnya diinformasikan akan naik, akan membuat pihak aplikator juga akan menaikkan harga ongkirnya? Nanti kita lihat apakah nanti akan naik juga, teman-teman. Semoga aja sih. Kalau saya lihat semoga aja bisa naik, dan semoga bisa memikirkan bagaimana kondisi driver di jalan juga, atau bagaimana kondisi dapur dari driver itu, kondisi dapurnya bagaimana, banyak pengeluaran. Lagi sekarang bahan-bahan pokok juga ikut juga naik, teman-teman. Gitu. Jadi apakah ini masih menjanjikan juga buat teman-teman sebagai driver ojek online, kalaupun nanti ongkirnya tidak naik ataupun tetap stabil di angka sekian, dan dengan harga BBM dan harga bahan pokok lainnya akan naik, apakah masih bisa menjanjikan atau tidak? Nanti teman-teman yang akan merasakan. Tetap kita harus syukuri, tapi tetap juga kita berpegang teguh pada pekerjaan, bahwasanya di setiap kota kan ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti, dan peraturan-peraturan itu yang harus kita perjuangkan juga, dan harus kita beritahu bahwasanya kita hidup di negara yang memiliki peraturan-peraturan yang membuat kita manusia bisa lebih merdeka atau lebih mendapatkan kesejahteraan. Kan pemerintah kan tujuannya itu membuat rakyatnya mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaannya membuat rakyatnya bisa sejahtera, bisa membeli, bisa membayar pajak, bisa membantu sesama, bisa untuk melakukan hal-hal kebaikan lainnya, sehingga pemerintah juga bisa dapat feedback dari rakyatnya, teman-teman. Semoga aja bisa naik secepatnya dan bisa mengikuti peraturan yang ada gitu. Jadi informasi ini hanya sedikit buat teman-teman. Semoga informasi saya juga sependapat juga dengan teman-teman. Tapi kalau ada yang tidak sependapat, teman-teman tulis di kolom komentar, beri masukan ke saya atau beri masukan ke yang lain, dan beri kritikan juga, nanti kita bisa perbaiki. Dan kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan semoga kita ada dukungan juga. Salam satu aspal, tetap semangat di jalan, tetap safety di jalan, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.